Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh sallallahu wa baraka wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadyihi wa istanna bisunnatihi ila yaumil ma'ad wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ahibati fillah, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, semoga kita semua selalu berada di dalam inayah, pertolongan, hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga majlis ilmu kita oleh Allah diberkahi, dirahmati, dan selalu menambah iman, taqwa, menambah badlul juhud, sanggup mengerahkan semua kemampuan kita untuk menjaga nikmat Islam, iman dan ihsan, dan nikmat sunnah. Ini sering kita ingatkan karena di akhir zaman sudah pasti intishar al-bid'ah, tersebar bid'ah-bid'ah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di Telaga Kautsar, banyak dari umatnya yang dilarang masuk ke Telaga Kautsar. Lalu diumumkan atau diberitakan oleh para malaikat, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu membela mereka padahal kamu tidak tahu apa yang mereka perbaharui setelah kamu. Ini salah satu kekhawatiran yang memang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa akan ada al-a'immah al-mudillin, para tokoh, para pemimpin yang menyesatkan. Dikatakan la yahtaduna bihadi. Mereka tidak mendapatkan atau tidak menunjukkan manusia dengan petunjuknya Nabi. Wala yastannuna bisunnati. Kama qala Rasulullah. Sangat jelas, itu namanya lafdzun sharih. Lafaz yang sangat jelas sekali, tidak bisa diartikan lain. Mereka para penyesat itu penyebab utamanya, tegasnya adalah la yastannuna bisunnati. Mereka tidak mengambil sunnah, tidak sungguh-sungguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengaku, memastikan bahwa dirinya di atas sunnah, kokoh di atas sunnah, tapi hanya pengakuan saja. Namanya iddia farig. Iddia farig itu pengakuan yang kosong, tong kosong nyaring bunyinya. Apa penyebabnya, saudara? Penyebabnya satu, salah di dalam cara mencari ilmunya. Kaifiyatit ta'allum. Di mana letak kesalahannya? Yang pertama, salah berguru. Megurune keliru. Dipameri, wah iki lulusan Mekah.
iki lulusan Yaman, lulusan Madinah, misalkan. Pengakuannya begitu. Tapi ternyata pelajaran atau tarbiyah manhaj yang disampaikan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di Makkah, di Madinah maupun di Yaman yang istiqamah kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan dikira Yaman nggak ada yang nggak istiqamah, banyak. Banyak sekali. Jadi saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ini adalah nikmat besar. Manakala kita bisa memastikan diri kita berada di dalam sunnah dengan cara, dengan manhaj itu metode, cara, dari sisi belajarnya saja. Tidak salah guru. Betul-betul kepada orang yang mengikuti jalur guru yang memang kokoh di atas sunnah. Kemudian yang kedua, salah kitab. Kitab yang digunakan bukan kitab para ulama-ulama yang aman isinya. Yang aman isinya. Maka kadang-kadang dai, seorang dai, dia harus bisa memilihkan kitab yang dibutuhkan oleh al-mad'uwin, oleh orang-orang yang didakwai oleh muridnya. Jangan sembarangan pilih kitab. Karena bisa jadi kitab itu disalahpahami. Disalahpahami. Saya banyak mendengarkan lewat YouTube atau rekaman-rekaman ya. Kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab banyak yang disalahartikan. Anda tahu yang mentauhidkan negara contohnya. Pokoknya anggar kebiahuyah cara Jawa, mengeneralisir. Pokoknya semua tauhid, semua kafir, semua. Akhirnya apa? Menganggap negara ini negara kafir. Anda tahu yang digunakan kitabnya siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apakah Qawaid Arba, apa? Kitabnya siapa lagi? Syekh Fauzan. Tapi mereka bukan orang berguru dari sana. Nih, yang saya katakan kalau salah guru bahaya. Walaupun kadang kitabnya sama, artinya beda. Saya yang paling sedih itu golongan saya dulu. Curhat lagi nih. Belakangan ini menggunakan pendapatnya atau penjelasan dari masyayikh dari Makkah Madinah. Contohnya Syekh Fauzan dalam bab keamiran, bab khilafah, bab kepemimpinan di suatu negara yang kufar. Mereka jadikan dasar itu. Kalau saudara pernah mendengar. Jadi Syekh Fauzan memang pernah mengatakan, di negara kafir kalian silahkan memilih salah satu, membaiat salah satu imam yang ada di markas-markas Islam, maksudnya pusat-pusat kantor-kantor Islam di negara itu. Kamu taati pemimpin itu yang mengatur masalah muamalah, masalah hal-hal yang berkaitan dengan agama. Nah, tapi maksudnya Syekh Fauzan bukan khilafah, bukan, yaitu hanya namanya tanzim idari saja. Pengaturan sebuah kelompok supaya orang punya rujukan. Dan itu hanya mengatur masalah fikih, masalah orang bagaimana beribadah, bagaimana orang bermuamalah, berakhlak, bagaimana orang berakidah, bertauhid, rujukannya ke situ. Kalau bahasa golongan saya dulu, ngurusi agama tok. Terus dibaiat. Dibaiat itu maksudnya dikukuhkan. Supaya orang tahu, oh yang saya gugu ini ustadz ini. Ini kata Syekh Fauzan di negara-negara kafir. Beliau contohnya Eropa. Yang beliau contoh. Nah ini golongan saya ini diambil di sini di Indonesia. Padahal negara kita mayoritas
Muslim. Mana-mana masjid, mana-mana syahadat, sholat, puasa. Kalau dibilang ada bid'ahnya, iya. Maka hanya. Tapi kan masih Muslim. Kita nggak menghukumi mereka kafir, kecuali kalau melakukan kesyirikan atau melakukan salah satu pembatal Islam, keislaman seseorang. Nih, ini yang saya katakan, ini salah jalan, salah mengambil dalil serasa dia benar, ya kan? Benar toh? Syekh Fauzan aja begitu kan. Di negara kafir, nah, berarti kan mengkafirkan itu nah. Di negara kafir seperti kita ini harus ada imam yang ngurusi agama saja. Yang ngurusi agama saja. Itu hujahnya mereka. Tapi itu ya hanya sekedar pembenaran saja. Pada kenyataannya seperti Islam jamaah itu orang ngurusi agama tok malah duit yang paling diurusi. Saestu tenan niku. Ya, pembangunan, pergerakan itu yang banyak. Urusan agamanya apa? Ilmu ya pokoknya Quran hadis dibaca, dimaknai, makna apa bahasanya? Bacaan, makna, keterangan, mangkul. Mangkul dari sono, nggak harus dari yang lain-lain. Itu pembodohan umat. Pembodohan umat supaya nggak kemana-mana pertimbangannya. Yang ingin saya sampaikan dalam muqaddamah ini, jadi di akhir zaman akan tersebar yang namanya bid'ah. Itu sabda Nabi. Dari beberapa riwayat begitu. Justru yang mandegani bid'ah itu adalah para pemimpin. Para tokoh, para orang-orang yang diikuti. Orang-orang yang diikuti. Nah, dari sinilah kita perlu berhati-hati, perlu terus bersemangat menimba ilmu, kemudian berdakwah semampu kita. Terutama yang muda-muda ini, yang masih banyak waktunya longgar, ngaji betul, pahami betul ilmu supaya bisa menjadi penerang di dalam kegelapan, dikatakan kegelapan. Kenapa saudara? Karena penyebab utama timbulnya bid'ah itu adalah kebodohan. Nah, orang kalau pengetahuannya minim dengan agama, dia akan terbawa oleh kondisi yang dia alami. Dia akan mengikuti itu. Saya contohkan begini. Orang Quraisy yang namanya Amr bin Luhai, itu tokoh Quraisy yang pertama kali mendatangkan patung Hubal dari Syam. Syam itu Ardul Anbiya, bumi para nabi. Pada zaman Amr bin Luhai ini memimpin orang Quraisy saat itu, maka semua yang menjadi keputusan dia atau kebiasaan-kebiasaan orang Quraisy atau hasil logika otak-atik, cara Jawa ilmu cocok logi itu jadi agama. Godak gatuk nih dadi agama. Tuh, apa penyebabnya itu? Kebodohan. Yang mau kita garis bawahi begini, orang Quraisy itu secara nasab top, paling top, turunan Nabi Ibrahim, turunan Nabi Ismail. Nek saiki habaib jenenge, diarani habaib, turunan Nabi. Oh, top itu nasab. Tapi Allahu alam di Indonesia ini yang mana yang habaib? Karena orang ngaku itu banyak sekali. Nah, yang kedua, ditokohkan. Makanya dikatakan Ummul Qura. Daerahnya saja Ummul Qura. Itu Mekah. Kalau sekarang universitas. Dulu Ummul Qura itu artinya desa-desa sekitar, negara-negara sekitar, semua agamanya rujukannya ke orang Quraisy. Apa yang terjadi saat itu? Mereka turunan Nabi Ibrahim, turunan Nabi. Mereka ditokohkan. Dan mereka berada di kawasan namanya Tanah Haram. Tanah yang sangat diagungkan. Udah,
Ini yang saya katakan di hawa keadaan ahwal seorang itu, kalau orang terbatas ilmunya bodoh, dia akan ngarang sudah di situ. Tenan, coba lihat. Dia katakan di Quran banyak cerita-cerita hadis sahih. Wukuf di Arafah itu adalah haji, sahnya haji, dan itu sudah berlaku sejak Nabi Ibrahim. Dan mereka tahu tuh. Mereka tahu. Tapi ternyata apa? Karena tadi kebodohan, takabur, sombong karena nasab. Akhirnya apa mereka? Mereka putuskan orang-orang humus. Kita ini orang-orang Quraisy, ketika berihram haji tidak boleh sampai keluar ke tanah halal, ke Arafah. Arafah itu tanah halal, yang untuk tanah wukuf itu tanah halal. Jadi orang haji itu menggabung tanah haram dan tanah halal. Mereka nggak mau. Apa katakan? Nahnu ahlul haram. Kami ini orang-orang mulia, orang-orang suci di atas tanah yang suci. Jangan sampai nginjek tanah yang tidak. Sombong kan? Karena kebodohan campur kesombongan akhirnya mengharamkan. Udah, biar yang manusia-manusia lain itu yang ke sana. Sehingga zaman Islam turun ayat apa? Tsumma afidu min haitsu afadhan nas. Itu. Bubarlah kalian dari Arafah sebagaimana manusia yang lain. Bismillah. Maaf, baru 2 hari 2 malam daurah, Kak Leren suaranya terganggu. Baik, jadi yang mau kita ambil, kebodohan itu penyebab utama. Tuh orang Quraisy begitu. Dan asalnya mereka tahu bahwa itu wukuf harus di Arafah. Bikin lagi acara, siapa yang masuk ke Makkah Mukarramah di waktu haji tidak boleh makan bekalnya, harus makan dari hasil masakan orang Quraisy. Timbul lagi, siapa yang haji umrah datang dari luar Mekah, bajunya itu banyak maksiatnya. Tuh, coba. Berarti kan karepnya apik aja nih. Oh, iki baju kotor iki. Oh, kakek dosa ini sak klambine maksudnya. Klambine dia hukum begitu. Ini banyak kamu pakai untuk kemaksiatan. Dah masuk ke tanah suci enggak pantas kamu. Jadi harus pakai bajunya orang padahal orang Quraisy ya syirik. Waktu itu ya musyrik ya. Nyembah patung rumah sana paling suci. Karena mereka enggak merasa bahwa syirik itu menduakan Allah. Mereka justru mengatakan bahwa itu pengagungan mereka terhadap Allah. Sehingga tidak bisa langsung kepada Allah, harus lewat perantara. Nah, coba kan kebalik kan pikirannya. Ini semua masalahnya karena kebodohan, karena ilmu. Setelah mereka putuskan, kata mereka, ya sudah, berarti kalau tawaf tidak boleh, karena tawaf itu dalam masjid dan di Baitullah harus diagungkan, tidak boleh pakai baju yang pernah dipakai kemaksiatan. Bagaimana caranya? Ya sudah, kalian harus menyiapkan baju. Orang Quraisy menyiapkan baju-baju. Lah yang parah itu yang tidak dapat bagian. Apa keputusan mereka? Ya orang kelambenan tenan. Udah coba kan? Kebalik kan? Gak boleh dipakai baju. Ya enggak baju, ya telanjang. Itu. Mana ada telanjang lebih baik daripada pakai baju. Ini kalau bukan karena kebodohan. Saudara, akhir zaman pasti begitu juga. Masalah bid'ah itu pasti begitu. Walaupun yang membuat atau yang mandegani cara Jawa, yang memulai bid'ah itu dianggap ya orang pintar, berarti dia nggak berilmu. Pinternya pinter sebutannya saja. Itu saudara. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang sungguh-sungguh paling tidak menuju ke arah sana, agar diri kita, keluarga kita, jamaah kita, umat Islam bisa betul-betul kita selamatkan dari yang namanya bid'ah, penyakit penghancur amal ini. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Baik, kita lanjutkan kitab Ushul Iman.
karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini semacam risalah kecil untuk mengingatkan kita supaya selalu mendalamkan, menguatkan, fokus dengan yang namanya iman agar pondasinya kuat dan sesuai dengan dalil, dengan kehendak Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, halaman 11 yang bawa tulisan hadis dari Abi Dzar ya, dari Abi Dzar. Leres badan? Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Abi Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam attatis sama, bersuara. Nah, cara-cara bersuara karena berat. Napa? Kerekat. Suara nyuara kayak bayang kabotan yang di atasnya. Keberatan. As-sama, langit bersuara. Krek. Allahu alam suaranya, itu hanya gambaran saja. Wa huqqalaha anta itta, dan sepantasnya atau berhak bagi langit untuk bersuara. Pancen kabotan tenan. Langitnya kabotan tenan, keberatan. Kenapa? Ma fiha maudhi'u arba'i asabi'. Tidak ada di langit tempat seukuran selebar 4 jari, berarti 4 jari ini pirang senti. Ya mungkin 4-5 senti. Mungkin tidak ada tempat yang selebar itu illa wa fihi malakun sajidun lillah. Allahu akbar. Kecuali di tempat itu ada malaikat yang sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu sangat mengagungkan Allah karena mereka dekat dengan Allah. Walaupun mereka tidak bisa melihat Allah, tapi karena dekatnya, saking takutnya, takwanya, khosyahnya itu di langit sana itu tidak ada tempat sedikit pun, maksudnya sampai ada cepitan 4 jari ini pasti di situ ada malaikat yang sedang sujud kepada Allah. Kalau mau kita ambil hikmahnya, padahal malaikat itu hanya diciptakan untuk beribadah. Tidak ada yaumul jaza, tidak ada hari pembalasan. Lalu kenapa malaikat kok sampai segitunya? Sujud, beri sujud lagi terus bertahun-tahun. Yang bagian sujud ya sujud, yang tasbih ya tasbih. Mereka beribadah karena cinta kepada Allah, ta'zim kepada Allah, hormat kepada Allah. Mereka nggak punya harapan lain-lain. Dan dengan keikhlasan serta ketakwaan yang tinggi, karena mereka dekat dengan Allah. Sekarang kita bagaimana supaya bisa seperti malaikat? Apa bisa kayak malaikat? Ada yang bisa itu. Bisa ya, tapi tidak 100%. Siapa? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu yang sampai kepada kita kan ceritanya hanya dia berbakti kepada ibunya, kan begitu. Dia manusia terkenal di langit. Malaikat kenal semua, namanya Uwais Al-Qarni. Kata Rasulullah, ini makhluk, padahal Rasulullah nggak pernah bertemu. Yang namanya Uwais Al-Qarni tabi'i itu karena nggak ketemu Nabi. Itu terkenal namanya. Itu karena birrul dan birrul rabbi. Apa yang dia katakan? A'budullaha fid dunya, wallah a'budullaha fid dunya kama ta'budu al malaika fis sama. Apa kerjanya setiap hari? Sujud, ruku, salat selain meramut ibunya. Buadah saja itu. Itu namanya Uwais Al-Qarni. Nah, kalau kita apa? Masih ada lebih daripada malaikat. Ikhlas iya.
Sujud iya kita kepada Allah, tapi kita masih punya harapan. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kita dijamin ada rahmat, ada surga, ada kesenangan dan seterusnya. Wallahi kata Rasulullah, wallahi lau ta'lamuna ma'alam. Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, yang aku lihat aku ketahui, la dhahiktum qalila. Pastilah kalian tertawanya sedikit. Kalian hanya tertawa sedikit, ora pati kakean guyon. Enggak sampai hati, enggak bisa banyak guyon, enggak bisa. Wala bakaitum katsira, dan pasti kalian menangis katsiran, banyak, sering. Menangis apa maksudnya? Menangis mengadu kepada Allah, takut ya Allah, selamatkan saya ya Allah dari siksa Engkau. Dari siksa Engkau. Rasulullah Isra Mi'raj, melihat surga, melihat neraka. Rasulullah kadang-kadang bermimpi melihat surga, melihat neraka. Kadang-kadang lagi sholat gerhana contoh diperlihatkan. Diperlihatkan Rasulullah. Maka kata Rasulullah, seandainya kalian tahu apa yang aku lihat, pasti kalian itu banyak menangis kepada Allah, khusyuk, tadallul kepada Allah. Maksudnya apa di sini Rasulullah? Walaupun kalian tidak melihat seperti saya melihat, berusahalah menjadi orang yang khusyuk kepada Allah. Ya. Betapa agungnya Allah, betapa beratnya siksa Allah, betapa dahsyatnya murka Allah kalau Allah murka. Sehingga kalian harus menangis menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taladzattum bin nisa 'alal furush. Kalian tidak akan merasakan kelezatan, kenikmatan. Bin nisa dengan para istri, 'alal furush di atas ranjang. Jadi kalau kamu tahu, lihat surga misalkan, dia surga tenan, wes bojomu ora enak apa-apa nih karo widodari nek swarga. Nah, enggak ada apa-apanya. Atau dibalik, kamu lihat neraka, wes kelingan rokok tok iku wes. Ora iso wes. Saking takutnya dengan api neraka. Saudara, saya pernah punya pengalaman. Tapi tolong rahasiakan. Dulu saya masih bujangan pertama kali di Mekah. Awal-awal. Jenenge bujangan ya jelalatan wis gawane. Opone wong ayu lewat. Sampai di Masjidil Haram, tawaf iku meripat iku rasa meneng. Ya memang masih usia SMA saya dulu haji itu. Kemudian 95 saya balik. Sampai saya sendiri merasa berat. Padahal saat itu 95 saya menghafalkan Quran. Ya Allah, kalau kayak begini terus nyawa wong ayu hilang apalane. Tuh, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, berhari-hari mungkin berbulan-bulan, hilangkan seperti ini dari benak saya, dari pikiran saya. La haula wala quwata illa billah. Suatu saat, suatu malam saudara, saya sholat baca ayat-ayat surga. Sengaja. Semoga sampai banyak. Sepertiga malam yang akhir saya tidur sebentar sebelum subuh. Itu bermimpi. Tapi saya bukan nabi lah ya. Cuman ini yang mau saya ceritakan betapa hati itu rasanya terus berhenti gitu melihatnya. Apa yang saya lihat? Saya melihat bidadari dalam mimpi itu. Setelah saya sholat malam. Melihat bidadari di tempat yang sangat indah, di pegunungan yang indah, kemudian ada air terjun. Bidadari menurut saya. Karena sebelum bangun seakan ada yang membisikin, "Iku lho bidadari." Saya bangun, ya Rabb. Besoknya, ingat saya besoknya atau berapa hari, saya sholat malam baca ayat-ayat neraka. Ya, pinginlah belajar khusyuk, belajar supaya takut. Loh kok terulang saudara? Bukan mimpi surga tapi mimpi
Mimpi mengerikan betul. Sampai saya seakan mendengar suara jeritan orang disiksa itu yang saya nggak bisa gambarkan. Takutnya luar biasa. Takutnya luar biasa. Tuh. Sehingga saya bangun, ikulah neraka. Seakan begitu. Selesai itu saudara, saya merasa itu alhamdulillah ada batas. Jadi kalau mau lihat perempuan, alah aduh karo bidadari. Mbok sawang malah entuk bidadari boleh ya. Gak wani. Begitu juga neraka saudara, kebayang. Itu. Jadi artinya ini baru mimpi dan ini tidak mungkin seperti mimpinya Nabi wahyu bukan, tapi mungkin seperberapanya ada gitu. Cuman yang mau kita ambil betapa orang itu kalau betul meyakini ada surga, ada neraka dan hafal betul, ingat betul, nanti dia akan bisa mengatasi dirinya sendiri, hatinya, kehusuannya kepada Allah. Itu. Wala kharajtum ila suadat, kata Rasulullah, pasti kalian keluar ke tanah lapang. Taj'aruna ila Allah, kalian akan berteriak mohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, jangan kau siksa ya Allah, jangan kau siksa kami, jangan kau murkai kami ya Allah. Istighatsah. Sekarang banyak istighatsah, tapi istighatsahnya apa? Kalau mau ujian semester akhir sekolah-sekolah itu istighatsah. Ya. Saya belum pernah mendengar ini istighatsah karena bencana. Ini yang perlu kita ingatkan saudara muslim kita. Apakah ini sunnah Nabi? Iya, sunnah Nabi. Contohnya apa? Contohnya ketika Rasulullah dan pasukan kalah dalam perang. Dalam perang apa? Dalam perang Uhud. Rasulullah istighatsah itu setelah itu. Berdoa kepada Allah di gunung Uhud itu. Sekarang seruan-seruan dakwah kepada saudara-saudara yang kena bencana, ada nggak menyuarakan istighatsah? Berdoa kepada Allah, memohon ampun. Kalau perlu ke tanah lapang, saudara-saudara kita. Karena memang ini isyaratnya dari Rasulullah menunjukkan ini bukan hal yang dilarang. Tapi ketika orang berat sekali, pasti dia keluar berteriak kepada Allah. Sebagaimana kaum Nabi Yunus. Mereka keluar semua. Sak binatang-binatangnya, sak anaknya, perempuan semua. Akhirnya Allah mengampuni mereka, mencabut siksa. Kalau setelah bencana, apa yang dicabut? Yang dicabut status. Ya, dicabut status apanya? Status regionalnya menjadi status nasional. Tuh, sekarang kan masih dipertahankan itu. Paham? Enggak paham tidak? Betul paham. Nah, itu kan Allah juga yang menahan itu. Padahal itu kalau distatuskan nasional ya sebentar aja. Kemungkinan besar seperti musibah-musibah bencana yang lalu lebih mudah penanganannya karena dari mana-mana bantuan itu masuk ada. Baik. Yang ingin kita tekankan, keimanan apa yang mau kita kuatkan di sini? Iman kepada hari akhir. Iman kepada Allah, tentang kuasa Allah, betapa Allah itu maha kuasa, betapa Allah itu maha agung. Ya, malaikat aja sujud. Ya mbok kita ya niru-niru dikit gitu. Ya nek iso ya akeh aja dikit. Sujud lama. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut kepada Allah. La'allallaha ayyaghfirali. Saya pernah baca atau diceritai saudara. Orang banyak sujud, dia dalam sujudnya mengatakan la'allallaha ayyaghfirali bihadhihi sajdah. Barangkali Allah mengampuni saya dengan sujud saya ini, sehingga saya selamat. Padahal itu orang yang ahli sujud. Jadi saking takutnya, ya, khawatirnya dengan dirinya sebagaimana siapa? Khalifah Umar dan lain-lain. Baik. Itu rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Qauluhu law ta'lamuna ma 'alam la dhahiktum qalilan wa labaikum katsiran fi sahihain. Lafaz ini ada di Sahih Bukhari Muslim min hadis Anas. Wali Muslim an Jundub
Jundab atau Jundub radhiyallahu anhu marfu'an. Qala rajulun, berkata seseorang, wallahi la yaghfirullah li fulan. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni atau pasti tidak mengampuni li fulan, bagi si fulan. Faqala Allah azza wa jalla, maka Allah yang maha aziz, maha kuat, maha perkasa, tidak terkalahkan, mulia, tidak terkalahkan, wa jalla, dan agung, jalal, agung. Kalau raja itu sering dikatakan sumu jalalah, dzul jalalah. Kalau Allah itu al-jalal, di atas itu, yang maha agung. Nah, jalla, man dzalladzi yata'alla alayya, siapakah dia yang bersumpah alayya, mengalahkan aku, kata Allah. Disi aku. Cara Jawa apa? Disi apa? Disi kersaku. Sopo iki? Arek endi cara sana? Endi ta arek endi wong itu? Sopo iki sing bersumpah mendahului aku, yaitu alla aghfira li fulan. Aku tidak akan mengampuni bagi si fulan. Kok berani-beraninya? Siapa nih? Jan endi arek? Endi ta? Endi wong itu? Yang bersumpah mendahului aku, kata dia, aku tidak akan mengampuni si fulan. Allah malu. Kenapa? Karena dia ikut campur urusan Allah. Dia tidak mengagungkan Allah. Dia takabur, seakan dirinya bisa memastikan sesuatu sebelum Allah. Nih, ini dalam agama disebut kesombongan, takabur, larangan. Ini dosa besar. Ikut campur urusan Allah, merasa dia bisa memastikan sesuatu selain Allah, padahal itu khususiyah ar-rububiyah, khususiyah, sifat khusus yang hanya dimiliki oleh Allah. Haknya Allah mengampuni itu, bukan haknya manusia. Allah marah sehingga inni qad ghafartu lahu, sungguh aku mengampuni si fulan. Ayo harap lapo awakmu, cara saiki. Harap lapo wae. Cara Jawa ngono kan. Tak ngapura saiki si fulan. Wa ahbattu amalak, dan aku hancurkan amal kamu. Aku hilangkan amal kamu, aku lebur amal kamu. Kenapa? Karena kesombongan, tidak memiliki ta'zim, dan imannya walaupun dia mungkin ahli ibadah atau mungkin dia ada ilmu, tapi dia tidak paham bahwa itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Namanya rububiyah, khusus rububiyahnya Allah saja. Khususiyah bagi Allah. Dia masuk nerjang di situ. Itu pelanggaran besar. Pelanggaran besar. Sehingga oleh Allah dihancurkan amalnya. Rasulullah saja diingatkan. Siapa yang ingat ayatnya? Ketika beliau berdoa karena marah, Allah mal'an fulan bulan, sebutkan nama Allah mal'an, ya Allah laknati sini dalam pada saat kunut, sehingga Allah menurunkan ayat laisa laka minal amri min syai. Muhammad, jangan terlalu kenceng tuh ngomong iku wis masuk urusanku man, itu urusanmu. Tenan, yang didoakan Allah mal'an oleh Rasulullah ada yang masuk Islam, contohnya Abu Sufyan, jadi tokoh dalam Islam. Ikrimah bin Abu Jahal, Suhail bin Amr, masuk Islam akan jadi tokoh Islam. Artinya saudaraku yang dirahmati Allah, di mana menguatkan iman di sini? Menguatkan iman kita memiliki ta'zim yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ikut campur, tidak ada kesombongan sedikit bagi kita untuk ikut campur urusan Allah. Urusan pengampunan, menyiksa itu urusan Allah. Nah, saya sekarang akan menyinggung golongan saya dulu dan sejenisnya. Apa kesombongan yang ada di sana? Mau barang siapa yang menetapi Quran hati jamaah kita surga, tidak jamaah neraka. Awakmu nek metu saka jamaah mesti neraka. Ini bukan hanya masalah pengampunan nih. Ini malah kamu pasti tidak diampuni.
Itu masih lebih ringan tuh daripada memastikan orang anak kamu pasti neraka. Masya Allah. Saya dulu baca hadis ini, ya Allah. Berarti dino-dino hari-hari saya mengucapkan ini. Lebih parah daripada ini. Murka Allah saudara. Pastikan hawamu mesti neraka. Mesti deblek, mesti begini. Itu namanya urusan Allah. Kita nggak punya hak di situ. Para ulama hanya mengatakan kalau ada orang baik betul, itu hanya mengatakan arju. Paling kami sangat berharap orang itu ahli surga. Gitu dok, nggak bisa memastikan karena kita nggak tahu dia betul begitu apa enggak. Di antara para sahabat ketika perang ada satu orang pemberani, wah semata ini musuh luar biasa maju terus. Apa kata sahabat? Ahli surga, wah stop pakai uang ini. Apa kata Rasulullah? Huwa min ahli nar. Dia ahli neraka. Kembali kan? Karena Rasulullah sudah dapatkan wahyu. Kita nggak bisa memastikan ya. Sehingga ada sahabat yang cerdas, salah satu ngikuti. Benar, tenan apa ora iki dawuh Rasulullah? Tenan. Diikuti setelah dia banyak luka, nggak kuat dia. Dia tancapkan gagang pedang itu, terus dia telangkup nek awake, cep mati bunuh diri. Teriak ini loh, sodaqah Rasulullah, benar Rasulullah, loh warin jumpai Nabi. Kenapa kok benar? Itu tadi ceritakan, mati bunuh diri, neraka dulu itu. Kalau dia masih Muslim nggak kekal, tapi di neraka dulu. Jadi saudara, keimanan yang tinggi adalah berbuah pengagungan yang tinggi kepada Allah, termasuk ini tidak sekali-kali mengikuti urusan hak yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Walahu an Abi Hurairah, dan bagi Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, "Lau ya'lamul mu'min ma indallah minal uqubah." Seandainya seorang mukmin mengetahui apa yang ada di sisi Allah, yaitu minal uqubah, sanksi, siksa, iqab, ma tami'a bi jannatihi ahad, maka tidak akan kepingin, nggak akan ingin, nggak akan tamak, bi jannatihi dengan surga Allah, ahadun seorang pun. Tidak ada seorang pun yang ingin surga Allah, yang punya harapan, yang mengharapkan surga Allah. Apa maksudnya? Yang dia harapkan pokok iso slamet saka neraka ngono tok wis. Seandainya tahu betapa besarnya, betapa mengerikannya neraka itu. Nah, bagaimana tidak saudara, lidah menjulur di gunting. Anda tahu berapa panjangnya lidah menjulur? Allahu a'lam. Gigi satu bengkaknya seperti gunung Uhud, bagaimana lidahnya? Kulit ini bengkak sampai berapa dhirak? Katakan dari 50 dhirak, berarti 25 meter. Bukan bengkak, kembung, melempuh. Bagaimana? Mohon maaf, pantatnya, sak tulang-tulangnya sampai mengembang Mekah Madinah. Mengerikan sekali. Kata Rasulullah di sini, orang kalau tahu betul balasan dari Allah, tidak ada seorang pun yang berharap surga. Kenapa? Pokoknya dia ingin selamat aja dari neraka. Wis cukup. Siapa yang menyatakan begitu? Pernah enggak? Khalifah Umar. Yaitu orangnya, contohnya. Menghayati betul apa neraka itu, beratnya neraka itu. Kata Khalifah Umar, umpama aku kembali besok hari kiamat, tidak baik, tidak buruk, wis di tengah-tengah, cok aku selamat saka neraka wis. Ibaratnya bahasa lainnya begitu. Wis untung aku ini. Wis untung. Saking takutnya dengan neraka. Rasa takut itulah yang meninggikan iman kita.
iman Allah itu maha penyayang. Akhirnya kita terus menghamba kepada Allah. Ya Allah, selamatkan hambamu dari api neraka. Naik iman. Walau ya'lamul kafir ma indallah minar rahmah. Ini kebalikannya. Seandainya orang kafir mengetahui apa yang ada di sisi Allah minar rahmah, dari sifat belas kasih, bahwa Allah itu belas kasih, ma qanata min jannatihi ahadun. Ini dibalik. Maka tidak akan pernah putus asa min jannatihi, dari surga Allah, ahadun seorang pun. Walaupun ini dari sisi buruk sekarang. Kalau sisi baik tadi, melakukan kebaikan nggak pernah berhenti, karena dia yang dikejar selamat dari siksa. Ya. Sekarang dari sisi keburukan, sebanyak apapun keburukan, bahkan di sini Rasulullah menggambarkan orang kafir sekalipun, seandainya tahu rahmat Allah yang sangat luas, maka dia tidak akan pernah putus asa untuk mencari surga Allah. Di bawahnya sedikit level di mana orang muslim yang banyak dosa, contoh juga masuk di ranah bahasan ini, mafhum tersiratnya. Sebanyak apapun dosa dia, kalau mengingat rahmat Allah pasti nggak putus asa, pasti segera kembali kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dan insya Allah selamat dari nerakanya Allah, dimasukkan ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Apa keimanan yang diambil di sini? Iman pada hari akhir, tentang surga neraka. Itu menguatkan usul pondasi iman kita. Ya saudara, kalau kita nggak ingat ini, ringan aja, golek duit gak leren-leren. Ya, ibadahnya terbengkalai. Tapi kalau sudah ingat ini, yang golek duit, tapi sambil tidak pernah lupa dengan mencari surga. Mencari surga, ibadah yang tertib, ya. Sholat berjamaah, segera kalau ada adzan segera ke masjid, dan seterusnya. Dikalahkan dunianya. Tayyib, mau adzan dulu, tafadhal. Mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allah.
quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allah. Baik saudara, kita lanjutkan. Mudah-mudahan bisa menghatamkan bab ini. Kisah berikutnya dari riwayat dari Abi Hurairah. Ini kisah yang sering kita dengar, cuman kita coba dalami apa hikmahnya, kaitannya dengan usulul iman. Nah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an sampai kepada Rasulullah, marfu'. Inna imra'atan baghiyan, sungguh ada seorang wanita baghiyan, pelacur. Artinya hari-hari berzina, waliyadzubillah. Melihat ra'at, dia melihat kalban, seekor anjing, fi yaumin harin, di hari yang panas sekali. Yutifu bibi'rin, anjing itu berputar mengelilingi sumur. Qad adla'a lisanahu minal atas, sungguh telah menjulurkan lidahnya karena sangat haus, karena hausnya. Fanaza'at lahu muqaha, lalu wanita ini mencabut untuk anjing itu sepatu dia. Artinya dia membuka sepatunya untuk mengambil air untuk anjing itu. Fasaqathu, lalu dia memberi minum anjing itu. Faghufira laha bihi, maka diampuni lah dia bihi, sebab satu pekerjaan tadi. Padahal hari-harinya dia WTS, wanita tuna susila, bukan tunarungu, tuna susila. Tayyib. Apa yang bisa kita ambil di sini? Satu, jangan pernah meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Lakukan dengan keikhlasan. Yang kedua, menunjukkan betapa besarnya pahala ihsan kepada makhluk. Berbuat baik kepada makhluk, kepada siapapun. Biasakan. Jangan ada menganiaya hewan pun, jangan. Tumbuhan, hewan, apa saja. Jangan dianiaya. Jangan dirusak, contohnya aniaya. Nah, terus yang ketiga, keimanan, berhubungan dengan keimanan. Betapa agungnya sifat pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya kepada hamba ini. Bagaimana wanita yang hari-harinya berzina, hanya dengan melakukan itu Allah mengampuni dan memasukkan dia ke surga itu. Tuh, betapa Allah, ini keimanan sudah. Iman kepada Allah itu iman kepada sifatnya. Di antara sifat asma wa sifat. Nah, itu pondasi iman tuh, pondasi iman. Kalau itu kuat, berarti ya kuat nanti imannya. Imannya kepada Allah, kepada sifat-sifat Allah. Sifat Allah, rahmatnya, penyayangnya, pengampunannya sangat luar biasa. Baik. Yang kedua, waqala Nabi bersabda, dakhalatin naru imra'atun fi hirrah. Masuk ke dalam neraka seorang wanita fi hirrah, terkait kasus ini. Seekor kucing, habasatha, yang dia telah menahannya, dia ikat, dia tahan kucing itu. La hiya at'amatha, dia tidak memberi makan kucing itu, tidak menyiapkan makanan di dekatnya. Wala hiya arsalatha, dan dia tidak melepas kucing itu, lalu dia tinggal pergi. Dia tidak melepas kucing itu, ta'kulu min khosasil ardi, agar bisa makan hewan-hewan kecil di bumi.
hewan-hewan melata, hewan-hewan kecil di bumi. Dia tidak biarkan itu. Lalu dia tinggal pergi, akhirnya kucing ini mati. Disiksa oleh Allah wanita ini di neraka jahanam. Itu lafaz hadis yang lain. Coba, neraka jahanam itu api, saudara. Betapa besarnya pelanggaran ini. Ternyata apa pelanggarannya? Tidak ihsan, menganiaya, mencelakai makhluk yang tidak bersalah. Hatta hewan. Coba, apa kita nggak takut kita? Burung sengaja diambil, dibeli, nggak dikasih makan, taruh dalam sangkar, mati. Jangan main-main, saudara. Itu mata ini burung. Kata seandainya burung bisa berbicara dengan kita, ada pengadilan, lapor dia pasti. Minta kisos dia. Gitu. Allahu Akbar. Di sini beratnya satu, dosa menganiaya atau mencelakai makhluk manapun, hatta hewan. Yang kedua, murka Allah. Betapa dahsyat, betapa besar kepada orang yang tidak ihsan, tidak melakukan ihsan, tidak punya welas. Tidak punya welas. Itu gara-gara itu disiksa di neraka. Nah, kata Imam Az-Zuhri, ini adalah ulama tabi'in yang pertama diperintah untuk menyusun hadis, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Apa kesimpulan dari dua hadis ini? Li'alla yattakilu ahadun, supaya tidak berpasrah siapapun. Jadi supaya tidak berpasrah siapapun, artinya supaya orang itu mau mengerjakan kebaikan untuk mengejar pengampunan Allah, walaupun hanya bisa menolong anjing. Barangkali dengan saya menolong anjing, kebaikan sedikit ini, Allah supaya enggak berpasrah. Allah, saya kalau neraka ya ben rokok ben apa berpasrah ya, putus asa. Supaya tidak ada orang begitu, supaya orang seburuk apapun ini, bagiyah aja bisa diampuni itu, padahal satu perbuatan. Jadi siapapun yang melakukan pelanggaran yang ingin mendapatkan pengampunan Allah, pasti harus ada usaha untuk melakukan kebaikan sekecil apapun. Nah, wala yai'as ahadun, dan supaya tidak putus asa seorang pun, supaya tidak ada orang putus asa. Allah itu Maha Pengampun. Sebesar apa dosa orang, kalau dia kembali kepada Allah, maka Allah mengampuni. Akhrajah, dua imam Bukhari dan Muslim mengeluarkan hadis ini. Wa anhu marfu'an, dari Abi Hurairah juga marfu' juga, ajiba rabbuna min qaumin. Ajiba, heran makna asalnya, tapi maksudnya senang, cinta, senang. Rabbuna, Rabb kita, min qaumin, kepada kaum, yuqaduna, yang mereka digiring ilal jannah, menuju surga, bisalasil, dengan rantai. Kok ono wong dijak mlebu swarga kok ora gelem, kok njaluk dipaksa, sampai diikat rantai baru dia mau. Makanya, tapi Allah akhirnya kan gelem juga ya, mau juga. Nah, heran. Ada orang diajak masuk surga, tapi harus dirantai dulu. Kalau zaman dulu kata para ulama harus perang dhisik, baru ditaklukkan, ditawan, baru masuk Islam. Contohnya Fathum Makkah atau lain-lain per kasus. Kalau Anda ingat kisahnya Sumamah bin Utsal, dia tokoh Najd, rojone Najd. Suatu saat Rasulullah mengutus bala tentara kecil ke arah Najd, lalu mendapati rombongan orang memakai ihram. Nah, di antara mereka ada yang kepegang satu, namanya Sumamah. Akhirnya dibawa ke Madinah, diikat di tiangnya masjid. Kalau ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hadisnya Abu Hurairah ada itu. Diikat di tiang masjid. Rasulullah tahu, loh, iki lah rojone wong Najd iki. Ini kalian tahu nggak siapa yang kalian tahan itu? Kata mereka nggak tahu. Itu juragannya wong Najd, wong top itu.
Terus Rasulullah mengatakan, jangan dikasih makan kecuali dari rumah saya. Kecuali makanan yang dimasak untuk saya, yang dimakan untuk saya. Setiap dikasih makan, terus dibilang, Sumamah, kamu tahu nggak ini makanan ini dari mana? Nggak tahu. Tuh, dari griyane Rasulullah. Awakmu iki mbuh Nabi kok hormat karo amu mbuh karo. Dia tersentuh. Ketika Rasulullah lewat mau sholat, kaifa tajiduka ya Sumamah? Bagaimana kabarmu ya Sumamah? Apa kata Sumamah? Dia mengatakan, in ta'fu, dikatakan in taqtul dadamin, katanya. Kalau kamu bunuh saya Muhammad, ya Muhammad, kalau kamu bunuh saya ini bukan orang biasa, kamu akan diserang oleh aku ini punya darah, tapi darah bukan darah biasa aku. Wa in ta'fu syakiran. Kalau kamu memaafkan, wa in tun'im syakiran. Kalau kamu memaafkan aku, kamu lepas aku, akulah manusia paling bersyukur insyaallah. Wa in turidul mal tu'ta ma syi'ta. Kalau kamu ingin harta, kamu akan dikasih semau jalukmu pira. Tinggalkan sholat, terus Nabi pergi. Besok harinya begitu lagi. Nah, kaifa tajiduka ya Sumamah namanya ilmu Ustaz. Dia ngomong gitu lagi, 3 itu lagi. Hari ketiga ngomong begitu lagi, tapi dia itu sudah melihat selama 3 hari. Dia lihat Nabi, dia lihat bagaimana penghormatan para sahabat, bagaimana orang di masjid, orang ibadah, orang baca Quran, bagaimana perlakuan mereka. Itu kalau di umumnya saat itu pasti mati udah tawanan, apalagi pemimpin yang kaumnya jahat kan kepada orang Islam. Tuh, dia lihat. Hari ketiga ditanya begitu lagi jawabannya. Ya Muhammad, artinya oleh Nabi, fuku. Ya, itu lepaskan. Bersama, silakan lepaskan. Akhirnya lepaskan, dia pergi. Tapi dia cari kebun, di situ ada sungai atau ada sumberan, dia mandi jinabat. Terus dia kembali, dia menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Masuk Islam dia. Pertanyaannya apa? Asalnya dipaksa dia, ini dalilnya. Paksa. Setelah melihat kebaikan Islam, dia yakin bahwa Islam adalah agama yang terbaik. Apa kata dia? Dia mengatakan, wallahi ya Rasulullah. Kalau tadi kan ya Muhammad. Wallahi ya Rasulullah, ma fid dunya wajhun abghadha min wajhik. Tidak ada di dunia ini wajah yang lebih saya benci daripada wajah engkau. Sekarang al-an tidak ada di dunia ahabba ilayya min wajhik. Tidak ada wajah yang lebih aku cintai, aku senang daripada wajah engkau. Demi Allah wahai Rasulullah, tidak ada tempat, negara, Madinah maksudnya, yang paling aku benci daripada negaramu. Sekarang negaramu menjadi tempat yang aku paling cinta. Demi Allah, tidak ada dulu agama yang paling aku benci adalah agamamu. Sekarang adalah agama yang paling aku cintai. Apa yang aku bisa perbuat wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, karena dia pakai ihram kan, lanjutkan ihrammu. Dan Nabi berpesan dengan kata-kata yang baik. Sampai di Mekah, orang-orang melihat, dan dia kan terkenal, orang Mekah kenal semua. Dia melihat kok beda ini. Saya malah nyunahi cara saya gila. Kak koyo mbiyen iki modelnya. Akhirnya mereka katakan sobauta ya Sumamah, kata. Kamu wis terpengaruh Wahabi gue ya. Pada karo saya gila ngono. Sobauta ya Sumamah. Kamu sudah katut Muhammad. La, katanya. La aslamtu lillah wali rasulih. Aku Islam, aku menyerah kepada Allah, aku ikut Rasulnya Allah. Apa kata Muhammad? Demi Allah, hai orang Mekah, tidak akan datang kepada kalian sebiji gantung pun dari negaraku. Kayak song impor awakmu. Kalau kamu mengganggu Rasulullah. Wah, bingung orang Mekah. Padahal banyak import makanan itu dari situ. Saya niko-niko guys. Itu salah satu yang diambil
kalau berdakwah mulai dari tokoh-tokoh. Sekali dapat satu tokoh, dia pulang Islam semua. Awang dia raja. Harapannya itu satu dakwah. Yang kedua, berdakwahlah dengan akhlak. Itu perlu. Jadi bukan hanya akhlak harus didulukan. Jadi kita yang sudah alhamdulillah Allah memberikan sunnah, akhlaknya perbaiki. Perbaiki itu lebih penting. Karena dakwahnya Rasulullah begitu. Rasulullah nggak ngajak dia Islam. Hanya mengatakan gimana kabarmu. Dia lihat gerakan para sahabat. Bagaimana kesehariannya sampai 3 hari. Dia yakin ini agama yang benar sudah. Agama yang benar. Itu berdakwahlah dengan akhlak. Kalau yang kaitannya dengan ini, ya ini tadi. Ada kaum yang digiring dengan apa tadi? Dengan rantai baru dia masuk surga. Ini menunjukkan bahwa Allah yang membagi hidayah. Allah yang membagi iman. Sampai ada orang sulit pun itu juga ujungnya kalau Allah memberikan iman petunjuk bisa. Nah bagi kita yang punya keimanan ini ketika berdakwah nggak pernah putus asa. Barangkali Allah masih menunjukkan. Bukankah Allah kepada Nabi Musa berpesan apa? Faqulu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Sejahat Fir'aun itu Allah berpesan kepada Musa, ucapkan bahasa yang baik, yang rata, yang bagus. Artinya ini kan akhlakul karimah, lemah lembut, menghormat dia, dihormati. Karena itu ya bapak angkat Musa. Walaupun pakai mawas piye-piye ya. Pada karena itu ya pernah berjasa kepada kamu. Nah, itu. Taib. Rawah Ahmad wal Bukhari katakan. Riwayat berikutnya sedikit lagi. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ahadun asbara ala adan. Tidak ada seorang pun yang lebih sabar menghadapi hal-hal yang menyakitkan, ala adan. Ucapan, perbuatan yasma'uhu yang dia mendengarnya. Berarti ucapan contohnya. Minallah daripada Allah. Tidak ada yang lebih sabar daripada Allah ketika mendengar ucapan yang menyakitkan. Apa contohnya? Yad'una lahul walad. Mereka mengakukan lahu untuk Allah al-walada ana. Mereka katakan Allah itu punya anak. Berarti Allah disamakan dengan manusia, anak beranak, berarti bapak. Lalu buktinya, kenyataannya Allah sabarnya apa buktinya? Summa yu'afihim wa yarzukuhum. Lalu Allah mengafiatkan mereka. Apa afiat? Bukan hanya sehat, fisiknya sehat, jauh dari mara bahaya yang dari luar, itu namanya afiah. Allah melindungi, menyelamatkan mereka. Mengafian wa yarzuquhum, dan kasih rezeki tetap. Coba kalau manusia biasa juragan yang biasa ngasih gaji kok dielek-elek di PHK udah mulai ya. Tidak ada yang lebih sabar daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak merendahkan Allah sampai Allah disamakan dengan manusia, syirik namanya. Tapi pada saat itu Allah masih memberikan mereka afiat. Diselamatkan di dunia tapi ini. Lalu dikasih rezeki juga. Nah, di mana ini letak keimanan? Beriman Allah yang menciptakan dan membuat rezeki, kemudian Allah yang membaginya. Di dunia ini hatta orang kafir dapat rezeki. Kekuatan iman apa yang kita dapat di situ? Jangankan saya yang beriman, yang kafir lah oleh Allah dikasih rezeki, sehingga tidak putus asa, minta kepada Allah, cari rezeki dan memohon kepada Allah. Ya Allah, in kana rizqi fis sama fa anzilhu, wa in kana rizqi fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizqi di mana lagi? Nah, itu hadis dhaif, tapi itu boleh saja. Ya Allah, kalau memang masih tertahan di langit turunkan, kalau masih dalam bumi keluarkan, kalau masih jauh kana ba'idan faqarribhu, nah, dekatkan. Wa in kana ma'a sayyibin fangkihali. Paham artinya?
Kalau rezeki saya bersama ibu janda itu, nikahkan saya. Bisa saja. Gara-gara melihat janda kaya, jadi doanya begitu. Boleh, boleh kalau mau. Pokoknya jangan bater-bater denger yang belakang. Allahu Akbar. Baik. Ada lagi ya. Dari Abi Hurairah, betapa Allah maha memberi rezeki. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tabaraka wa taala idza ahabba 'abdan nada. Sungguh Allah ketika tabaraka wa taala yang maha barakah dan maha tinggi, idza ahabba 'abdan, ketika mencintai seseorang, nada, maka Allah memanggil, ya Jibril, wahai Jibril. Berarti malaikat Jibril melihat mendengar suara, ya Jibril, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbahu. Jibril, Allah mencintai seorang fulan, fa ahibbahu, cintai dia. Itu perintah Allah kepada malaikat Jibril. Kira-kira malaikat Jibril cinta apa enggak kepada orang itu? Udah pasti, itu perintahnya Allah. Fa yuhibbuhu Jibril, maka mencintai dia Jibril, maka malaikat Jibril mencintai dia, udah pasti. Yang saya tanya, kira-kira kalau orang dicintai malaikat itu apa yang dia dapatkan? Pasti didekati oleh malaikat, pasti diperhatikan. Karena orang cinta itu rindu, perhatian itu cinta. Jadi nggak jauh dari Jibril, malaikat Jibril perhatikan. Tuh. Tsumma yunadi Jibril fis sama. Kemudian malaikat Jibril memanggil, beri pengumuman di langit. Malaikat Jibril itu sama amin, muta'in sama amin. Beliau itu ditaati oleh para malaikat. Dan amin, terpercaya, pemimpin. Kalau ngomong itu, berbicara udah nggak ada yang nolak. Malaikat Jibril berkata kepada malaikat di langit, innallaha yuhibbu fulanan, innallaha yuhibbu fulanan, fahibbuh. Sungguh Allah mencintai si fulan, menyayangi si fulan, senangi mereka. Kira-kira orang dicintai Allah itu terkenal nggak di langit? Bukan hanya terkenal saudara, malaikat cinta pada mereka. Itu luar biasa ini, luar biasa. Fahibbuhu jinna fayuhibbuhu ahlus sama. Maka penduduk langit, malaikat semua ini nggak ada yang kelewatan, mencintai dia, menyayangi dia. Kalau sudah begini, apa yang mau kita kejar dalam hidup ini, saudara? Khalifah Umar, coba satu bayangan, bayangkan saja. Kata Khalifah, demi Allah, aku tidak pernah ingin menjadi pemimpin, ingin menjadi amir, nggak pernah. Hatta dalam perang, kecuali dalam perang Khaybar. Kenapa? Karena malamnya Rasulullah mengatakan, la'utiyanna hadhir rayah, saya kasihkan bendera kepemimpinan ini besok, liman yuhibbullaha wa rasulah, atau yuhibbullahu wa rasuluhu, yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Saya akan serahkan kepada orang yang cinta kepada Allah Rasul dan Allah Rasul cinta kepada dia. Itu yang dikejar, saudara. Apa diantaranya? Mungkin ini diantaranya. Kalau Allah sudah menyayangi, pastilah malaikat itu. Itu yang dicari. Bukan nyari biar mantap jadi panglima, mbuh TNI, mbuh Kapolri, mbuh apa. Bukan. Dia cari cinta Allah. Kalau cari cinta Allah pasti menegakkan kebenaran. Ya, penggundul hutan itu nggak dibiarkan, harusnya. Nyindir siapa ini? Ya nyindir yang oknumnya ya, bukan keseluruhan. Nah. Fayubi'alus sama wa yudha'u lahul qabulu fil ardi. Dan diletakkan bagi dia al-qabul, diterima, fil ardi, di muka bumi. Perhatikan kata-kata diterima. Orangnya, atau ilmunya, atau kebaikannya, atau apa usahanya, banyak orang menerima. Artinya dia bukan orang tertolak di muka bumi. Itu kalau ingin membuktikan bahwa Allah mencintai dia. Jadi salah satu, bukan totalitas ya, salah satu buktinya di muka bumi banyak orang menerima dia, tidak menolak dia. Kalau dia kiai, ustadz atau guru, ilmunya diterima. Itu contoh. Kalau dia orang kaya, semua orang senang karena dia dermawan.
hartanya, sedekahnya diterima. Kalau dia orang biasa, kebaikannya apa, orang senang melihat dia. Dan semua orang, banyak orang senang, banyak orang cinta. Itu salah satu contoh. Cuman perlu diingatkan di sini, yang cinta itu pasti orang-orang yang baik, gitu. Bukan dicintai oleh orang-orang yang buruk. Itu nggak jadi standar. Yang di muka bumi ini maksudnya oleh orang-orang baik. Makanya sejak zaman dulu itu para ulama kalau ingin bukti, salah satunya begini, kitab-kitab yang sampai kepada kita lalu dikajikan rame-rame di mana-mana ada, itu menunjukkan qabul. Ini gambaran dari sisi keilmuan ya. Itu berarti dia penyusunnya ini qabul, orang makbul di sisi Allah. Kemungkinan besar dia dicintai oleh Allah. Itu salah satu contoh. Atau yang lain-lain. Misalkan ada mujaddid namanya, dalam perjuangan dakwah. Di situ nggak ada orang sama sekali senang sunnah. Orang ini satu berjuang, ya, hidup mati dia sampai banyak merata orang yang senang dengan sunnah. Itu contoh. Akhirnya dia qabul. Dia orang yang sungguh membela kebenaran dan lain-lain contoh, sehingga itu berkembang. Jadi, tapi saya dulu juga mendapatkan ini cuman salah ya. Ini bukti bahwa Bapak Kiai siapa Mas? Kiai sinten Mas? Coba kayak lali sama. Omai kene cedek nih. Dikatakan nek dudu wong makbul, perjuangan ini gak mungkin berkembang. Nah coba tuh. Berkembang ini menjadi kuat, ini pertolongan Allah menunjukkan beliau benar. Nah maka saya katakan jangan sembarangan nerangkan ini. Dan mereka juga punya hujahnya pakai ini juga loh. Pakai ini juga. Makanya standar utamanya pertama ya, orang dicintai Allah pastilah dia orang yang istiqomah di jalan Allah. Itu perlu dipegang. Nanti di hadis berikutnya, nggak bisa bacakan sekarang. Tuh, yang betul-betul ibadahnya, wajibnya dijaga, kemudian ibadah sunnahnya dijaga sehingga menjadi wali Allah, betul konsisten dengan sunnah, betul-betul macam-macam nanti. Itu syaratnya, bukan hanya semua orang diwalikan jadi. Nah kalau mau ditanya, saya ditanya bab ini, gimana jawabnya saya kata? Di mana jawabnya Ustaz? Mudah, telon syiah. Telon syiah. Kamu gimana dengan syiah? Kamu anggap sesat apa kamu anggap baik? Sesat, huh? Kalah LDI sama syiah itu. Soalnya malah punya negara tuh, ya, malah punya nuklir bareng Amerika ya wedi. Nah, jadi tidak semua yang diterima kalau itu berdasarkan kebatilan terus dianggap itu benar, enggak. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Bisa begitu. Nah, bisa begitu. Insyaallah cukup ya. Mudah-mudahan yang disampaikan menambah ilmu yang manfaat, semangat beribadah, semangat takwaan insyaallah. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.